Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong meminta maaf ke rakyat Korea Selatan setelah mematahkan rekor lolos tim negeri ginseng ke Olimpiade. Korea Selatan tersingkir dari persaingan merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 setelah kalah dari Timnas U23 Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Tim muda Taeguk Warriors kalah lewat adu penalti dengan skor 10-11 dari Timnas U23 Indonesia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Dengan kekalahan itu, Korea Selatan gagal melaju ke Olimpiade. Sebelumnya Korea Selatan selalu lolos ke Olimpiade berturut-turut sejak 1998 hingga 2020. Sementara, Timnas U23 Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia U23. Tim besutan Shin Tae-yong itu adalah debutan di turnamen tersebut dan berhasil melaju ke semifinal. Shin Tae-yong minta maaf ke rakyat Korea Selatan setelah hentikan rekor lolos ke Olimpiade. Saya berusaha angkat harkat dan martabat bangsa di Indonesia. Satu kemenangan lagi, Timnas U23 Indonesia akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Setelah pertandingan, Shin Tae-yong menyesal karena telah menghentikan rekor negaranya sendiri. Jujur perasaan saya adalah jika Korea melaju untuk ke-10 kalinya berturut-turut, itu akan menjadi rekor yang tidak akan pernah dipecahkan di dunia, kata Shin Tae-yong. Saya juga mencapai 8 kelolosan berturut-turut di stadion ini. Saya ini pelatih membuat rekor. Saya sangat menyesal telah memecahkan rekor tersebut. Bukan impian saya jika sepak bola Indonesia bisa ikut Piala Dunia jika kedepannya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Impian terakhir saya adalah kembali ke Korea dan menantang lagi bersama tim nasional Korea, ujar Shin Tae-yong. Lebih lanjut ia meminta maaf kepada rakyat Korea Selatan. Akan tetapi ia menjelaskan bahwa ia berusaha membuat nama Korea Selatan harum di Indonesia. Saya minta maaf kepada rakyat Republik Korea. Saya benar-benar minta maaf. Dunia kompetisi dingin, kata Shin Tae-yong. Saya benar-benar minta maaf karena telah menimbulkan masalah bagi rakyat. Namun, saya berusaha keras untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa di Indonesia, ujarnya. Kemenangan Timnas Indonesia U23, Rafael Struijk dipastikan absen di laga semifinal Piala Asia U23 lantaran terkena akumulasi kartu. Struijk mendapatkan kartu kuning di menit ke-20 babak pertama alias 5 menit setelah ia berhasil mencetak gol pertama. Kartu kuning diterima Struijk karena kakinya melanggar Oh Ji-sung. Kartu kuning tersebut adalah kartu kuning kedua yang didapat Struijk di turnamen Piala Asia U23. Sebelumnya ia sempat mendapatkan kartu kuning dalam duel lawan Yordania di fase grup. Pada Piala Asia U23, tidak ada pemutihan kartu yang didapat fase grup pada babak knockout. Alhasil Struijk harus absen di laga semifinal Piala Asia U23 2024. Struijk mencetak 2 gol di laga lawan Korea Selatan. Gol pertama tercipta dengan indah setelah tembakan dari luar kotak penalti yang ia lepaskan mendarat di pojok kiri atas gawang Korea Selatan. Sedangkan gol kedua ia bukukan di masa injury time babak pertama. Struijk bisa memanfaatkan koordinasi yang lemah dari lini belakang Korea Selatan dan mengirim bola mendatar untuk membuat Timnas Indonesia U23 kembali unggul. Saat Korea bisa menyamakan kedudukan dan pertandingan berlanjut ke adu penalti, Struijk juga jadi salah satu pemain yang bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Timnas Indonesia U23 pun menang 11-10 dalam adu penalti. Laga selanjutnya Timnas Indonesia akan menghadapi pemenang duel Uzbekistan vs Arab Saudi di babak semifinal. Pertandingan semifinal Piala Asia U23 lalu bakal dimainkan pada Senin tanggal 29 April. Dalam 3 hari ke depan, Shin Tae-yong tentu bakal memikirkan cara menutup celah yang ditinggalkan oleh Struijk di lini depan. Ada kemungkinan Sananta lah yang akan mengisi posisi yang ditinggalkan Struijk.
Sintayong sempat dihadapkan kepada telur busuk yang mempermalukan dirinya di negara sendiri. Cerita ini kembali menjadi perbincangan yang mengesankan jelang laga Timnas Indonesia U23 vs Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23. Nama Sintayong sedang sering diperbincangkan, tidak hanya di Indonesia tapi di negara asalnya, Korea Selatan. Sintayong menjadi sorotan karena keberhasilannya mengantarkan Timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23. Hal ini melengkapi berbagai kesuksesan sebelumnya, yakni membawa Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 dan selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi ini yang membuat masyarakat Korea Selatan berharap Federasi Sepak Bola Korea Selatan segera mengambil Sintayong sebagai pelatih Son Heung-min dan kawan-kawan. Selain karena kursi pelatih Timnas Korea Selatan senior tengah lowong, kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Setelah gagal mengantarkan Timnas Korea Selatan lolos 16 besar Piala Dunia 2018, Sintayong dan pemain skuad Taeguk Warriors lain dilempari telur oleh fans setibanya di Bandara Korea Selatan. Setelah insiden di atas, kontrak Sintayong bersama Korea Selatan tidak diperpanjang. Setelah menganggur selama 1,5 tahun, Sintayong akhirnya mendapat pekerjaan dengan membesut Timnas Indonesia mulai Desember tahun 2019. Bisa dibilang, laga Timnas Indonesia U23 vs Timnas Korea Selatan U23 pada Jumat tanggal 26 April tahun 2024, dapat dijadikan momentum Sintayong membalaskan dendam kepada masyarakat Korea Selatan yang sempat menghinanya. Selain itu, laga di atas dapat dijadikan penebusan dosa oleh Sintayong. Sebelumnya pada Maret tahun 2015, Sintayong pernah mengantarkan Timnas Korea Selatan U23 menang 4-0 atas Timnas Indonesia U23 di matchday ketiga grup H kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2016. Akibat kalah telak dari Korea Selatan U23, Timnas Indonesia U23 gagal merebut status 5 runner-up terbaik.